Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Ramdhani dengan NPM 2116051006 dari reguler C akan menjelaskan tentang analisis bibliometrik pada perilaku konsumen yang menyimpang. Yang pertama ada abstrak. Meskipun sosiolog dan psikolog telah mempelajari perilaku menyimpang dan kriminal selama beberapa dekade, peneliti konsumen telah mengabaikan aspek-aspek tertentu dari proses perolehan dan konsumsi produk yang dapat dicirikan sebagai perilaku konsumen yang menyimpang, termasuk berbagai kelalaian dan perilaku curang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan pendekatan aspek-aspek tertentu dari perilaku konsumen yang dianggap menyimpang dan menyediakan kerangka kerja untuk peneliti lebih lanjut dengan kata kunci perilaku konsumen menyimpang. Selanjutnya ada pendahuluan. Perilaku menyimpang didefinisikan ketika seorang melakukan hal yang menyimpang dari standar atau norma. Patokan atau norma tersebut adalah adat istiadat, kebiasaan, peraturan perundang-undangan, undang-undang, dan lain-lain. Sejauh perilaku individu menyimpang dari norma-norma yang dianggap masyarakat tidak diinginkan, tidak dapat diterima atau disfungsional, dengan kata lain menyimpang. Termasuk dalam definisi ini adalah anggapan bahwa masyarakat menetapkan kriteria bagi perilaku anggotanya, dan bahwa kriteria yang relevan didasarkan pada teori normatif perilaku manusia yang mencerminkan upaya beberapa anggota masyarakat untuk mengatur perilaku anggota lain sehingga konsekuensi tertentu yang diinginkan mengikuti penyimpangan. Kemudian juga dapat didefinisikan dalam hal seberapa sering atau sejauh mana orang menyimpang dari norma sosial dan pola perilaku yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya satu orang mungkin lebih sering melakukan perilaku yang tidak pantas daripada yang lain. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis bibliometrik, yaitu model yang dilakukan berdasarkan data penelitian seperti jumlah publikasi jurnal ilmiah online, pengarang, dan judul skripsi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengukur hasil penelitian dari masing-masing peneliti. Dalam makalah ini, peneliti menggunakan Foursquare dan Publish or Paris untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik. Jaringan ini dapat mencakup studi individu, publikasi, dan jurnal yang mungkin didasarkan pada kutipan, komplikasi, bibliografi, kutipan bersama, atau penulisan bersama. Penampil pos juga menyediakan kemampuan teks untuk membuat dan memvisualisasikan jaringan istilah-istilah penting dari koleksi literatur ilmiah. Kemudian gunakan Google Scholar untuk membantu peneliti menemukan materi perilaku konsumen yang menyimpang dalam rentang tahun 2013 sampai dengan 2023 dengan batasan jumlah publikasi sebanyak 996 jurnal. Hasil dan pembahasan. Hasil dokumen penelitian Deviant Consumer Behavior pada jurnal terintegrasi Google Scholar melalui Publish or Paris diperoleh 996 dokumen. Perkembangan pertumbuhan publikasi dengan topik Deviant Consumer Behavior dalam rentang tahun 2013 sampai 2023 yang diambil dari database Google Scholar melalui software Publish or Paris menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pertumbuhan publikasi penelitian tentang Deviant Consumer Behavior yang terindeks pada Google Scholar di mana puncaknya terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah 125 publikasi dengan 12,5%. Jumlah publikasi hasil penelitian pada peringkat kedua terjadi pada tahun 2014 sebanyak 119 publikasi dengan 11,9%. Disusul berturut-turut pada tahun 2017 dan 2018 sebanyak 112 publikasi dengan 11,2%. Tahun 2019 sebanyak 107 publikasi dengan 10,7%. Tahun 2016 sebanyak 97 publikasi dengan 9,7%. Tahun 2015 dan tahun 2021 sebanyak 91 publikasi dengan 9,1%. Tahun 2013 sebanyak 89 publikasi dengan 8,9%. Tahun 2022 sebanyak 42 publikasi dengan 4,2%.
Adapun publikasi hasil penelitian yang paling sedikit terjadi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 11 publikasi dengan 1,1%. Berdasarkan hasil penelusuran menggunakan kata kunci, peta perkembangan publikasi, penelitian tentang Deviant Consumer Behavior yang terindeks pada database Google Scholar pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 membentuk 5 klaster. Klaster pertama berwarna biru terdiri dari 54 kata kunci dengan rincian teratas yaitu behavior, employee, deviant behavior, dan customer. Klaster kedua berwarna biru muda terdiri dari 44 kata kunci dengan rincian teratas yaitu marketing, consumption, dan insight. Klaster ketiga berwarna hijau terdiri dari 39 kata kunci dengan rincian teratas yaitu case, practice, artikel. Klaster keempat berwarna merah terdiri dari 33 kata kunci dengan rincian atas yaitu experience, consumer behavior, dan dark set. Klaster kelima berwarna kuning terdiri dari 30 kata kunci dengan rincian atas yaitu crime, strategi, dan difference. Dan yang terakhir klaster keenam berwarna lavender terdiri dari 20 kata kunci dengan rincian teratas yaitu research dan association. Setelah mengidentifikasi pemetaan serta pengklasteran pada bidang deviant consumer behavior, selanjutnya adalah melakukan pemetaan dan pengklasteran tren penelitian deviant consumer behavior berdasarkan jejak historis atau tahun terbit penelitian. Informasi yang didapatkan dari hasil visualization pada gambar 2 dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi serta mendeteksi state of the art dari penelitian di bidang deviant consumer behavior yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya adalah analisis bibliometrik menggunakan density visualization atau visualisasi kerapatan dari hasil visualisasi yang ditunjukkan pada gambar 3 dapat diidentifikasi bahwa terdapat wilayah-wilayah padat atau yang memiliki kerapatan tinggi pada kode satu dengan kode lainnya. Tingkat kejenuhan yang diidentifikasi pada banyaknya kata kunci ditandai dengan warna kuning memiliki arti bahwa wilayah tersebut merupakan topik yang telah banyak diteliti dan terindeks Google Scholar. Misalnya adalah kata kunci deviant, consumer behavior, dan employee. Sedangkan kode yang ditandai dengan warna gelap mengindikasi bahwa topik-topik tersebut masih belum banyak diteliti. Kesimpulan, perilaku menyimpang memang menjadi salah satu hal yang mengganggu bagi setiap orang. Misalnya perilaku menyimpang yang dilakukan konsumen kepada produsen atau distributor. Hal ini tentu saja menjadi masalah utama dalam ilmu perilaku konsumen. Untuk dapat mengetahui perkembangan penelitian di bidang perilaku konsumen yang menyimpang berdasarkan tren publikasi dan berdasarkan occurrence atau kata kunci, maka dilakukan analisis bibliometrik menggunakan software Postviewer. Sebelumnya, database dihimpun melalui metadata publish or perish yang terindeks Google Scholar. Adapun jumlah publikasi online dibatasi menjadi 996 dokumen. Berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulan mengatakan pertumbuhan distribusi publikasi ilmiah mengenai perilaku konsumen yang menyimpang terindeks dalam database Google Scholar. Puncaknya terjadi pada tahun 2020, yaitu sebanyak 125 publikasi dengan 12,5%. Sedangkan publikasi terendah terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah publikasi sebanyak 11 jurnal dengan 1,1%. Berdasarkan hasil pemetaan bibliometrik menggunakan Postviewer dengan menggunakan visualisasi network, overlay, dan density, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2023, disiplin ilmu perilaku konsumen yang menyimpang ini terjadi naik dan turun. Dengan menggunakan software Postviewer, dapatkan bahwa pemetaan perkembangan publikasi ilmiah digital asset management terbagi menjadi 6 klaster. Pemetaan ini mengidentifikasi adanya hubungan antar konsep
keilmuan dengan 6 faktor dominan, seperti employee, marketing, cash, experience, research, dan lain-lain. Sebagai rekomendasi, analisis bibliometrik pada publikasi ilmiah berkaitan dengan perilaku konsumen yang menyimpang tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan kembali dengan menggunakan database karya ilmiah yang berbeda atau mengambil data dengan menggunakan rentang waktu yang berbeda. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.